Aku nggak tahu kamu dengerin ini di jam berapa, tapi kalau boleh nebak mungkin kamu lagi sendirian. Mungkin sambil rebahan atau sambil nyoba nenangin pikiran yang lagi berisik banget. Nggak apa-apa, hari ini kamu udah cukup hebat kok. Bahkan kalau kamu cuma bangun tidur, terus duduk di pinggir kasur sambil mikir, itu juga bentuk perjuangan yang valid. Ada banyak banget rasa yang nggak bisa dijelasin, yang kita simpan dalam-dalam karena takut dianggap cengeng. Kadang kita mikir, kalau kita cerita, orang malah bilang, kamu terlalu sensitif. Padahal enggak semua luka bisa diukur dengan logika. Ada luka-luka kecil yang tampak sepele, tapi nyisain perih selama berhari-hari. Manusia itu punya batas. Tapi batas itu seringnya nggak kelihatan. Kita terus jalan, terus senyum, terus bilang nggak apa-apa, padahal hati udah penuh banget. Kayak gelas yang terus diisi tapi nggak pernah dikosongin. Sampai akhirnya tumpah dan orang baru sadar, loh, kenapa kamu bisa sampai segini capeknya? Kita belajar berpura-pura terlalu cepat, belajar menahan air mata terlalu lama. Sampai akhirnya lupa gimana rasanya jujur ke diri sendiri. Lupa gimana rasanya bilang, aku nggak kuat, tanpa ngerasa bersalah. Tapi hari ini, aku harap kamu tahu kamu berhak buat merasa lelah. Kamu berhak buat bilang kamu nggak baik-baik aja. Dan itu bukan kelemahan, itu kejujuran yang penting banget buat kita sendiri. Aku juga pernah di posisi itu, bahkan sekarang pun kadang aku masih ada di sana. Ngerasa asing sama diri sendiri, ngerasa kayak lagi tinggal di tubuh orang lain. Pernah nggak ngerasa asing sama senyuman sendiri? Kayak kamu senyum di depan kaca, tapi hatimu kosong. Kayak semua hal berjalan di luar kendalimu, dan kamu cuma bisa jadi penonton di hidupmu sendiri. Ngerasa nggak ngerti kenapa bisa tiba-tiba sedih padahal nggak ada apa-apa. Atau justru terlalu banyak hal sampai nggak tahu sedihnya yang mana dulu yang harus diproses. Rasanya kayak ditinggalin sama diri sendiri. Kayak hati dan kepala kamu nggak nyambung. Ada bagian dari dirimu yang nunggu ditenangkan, tapi kamu juga nggak tahu gimana cara nenanginnya. Dan jujur, kadang aku cuma bisa duduk lama-lama, diem, ngeliatin atap, ngerasa hampa, tapi di balik kehampaan itu, aku tahu aku lagi butuh istirahat. Bukan cuma dari aktivitas, tapi dari ekspektasi. Dari semua tekanan yang aku tumpuk sendiri. Dan kalau kamu lagi ada di fase itu juga, aku cuma mau bilang, kita istirahat bareng ya. Pernah nggak sih kamu ngerasa capek tapi nggak tahu kenapa? Kayak tiba-tiba pengen nangis, tapi nggak bisa. Kayak ada yang nyangkut di dada, tapi nggak tahu itu apa. Rasanya sesak, tapi kamu tetap diem. Karena udah terlalu sering kamu belajar untuk menahan semuanya sendiri. Ya kamu tahu, aku juga pernah ngerasain itu. Dan kadang perasaan-perasaan kayak gitu nggak muncul karena satu alasan tertentu, tapi karena numpuk. Hal-hal kecil yang kamu anggap sepele tapi kamu simpan, semuanya jadi satu dan berubah jadi beban yang diam-diam menghimpit. Sampai akhirnya kamu lelah banget tapi nggak ngerti harus cerita dari mana. Aku ngerti. Dan aku mau bilang ke kamu nggak sendiri. Bahkan dalam diam sekalipun, ada banyak dari kita yang juga sedang berjuang. Yang juga merasa hal yang sama. Kita mungkin nggak saling kenal, tapi malam-malam panjang yang kamu lewati bukan cuman kamu yang punya. Ada aku, ada kita, dan ada harapan yang tetap menunggu untuk dipeluk bersama. Kadang pelukan itu nggak datang dari tangan orang lain, tapi dari kata-kata, dari tulisan, dari suara yang menyapa kamu di ujung malam kayak gini. Kayak sekarang, aku tahu kadang kamu cuma pengen didengar tanpa harus menjelaskan apa-apa. Dan malam ini, biarlah aku jadi suara itu. Suara yang nemenin kamu, yang bilang, aku mengerti dan kamu nggak perlu buru-buru baik-baik aja. Aku tahu kamu udah berusaha. Kamu mungkin nggak sadar, tapi kamu udah sejauh ini. Kamu udah sampai titik hari ini, dan itu artinya kamu terus bertahan. Ya kadang bertahan aja udah lebih dari cukup. Kita nggak harus selalu jadi versi terbaik setiap waktu. Kadang cukup jadi versi yang bisa bangun dan minum air putih aja dulu. Jadi kalau kamu dengerin ini sambil pelan-pelan nahan air mata atau sambil meluk bantal di pojokan kamar, nggak apa-apa. Kamu tetap layak untuk disayangi. Kamu tetap pantas untuk ditemani. Dan malam ini ada aku di sini untuk kamu. Kadang kita terlalu keras sama diri sendiri. Kita nyuruh diri buat tetap kuat, buat tetap bisa.
Padahal, ya nggak apa-apa kalau nggak bisa, nggak apa-apa kalau harus berhenti sejenak. Nggak semua hal harus dipaksain, kan? Seringkali kita lupa bahwa diri sendiri juga butuh dimengerti, ya. Kita terlalu cepat memberi maaf ke orang lain, tapi ke diri sendiri kok sulit ya? Padahal kita juga manusia yang punya hari buruk, yang bisa salah, itu yang kadang cuma butuh dimaafkan tanpa syarat dari kita untuk kita. Kadang aku juga lupa. Aku maki diri sendiri saat gagal. Aku marah karena nggak sesuai ekspektasi. Tapi setelah semua emosi itu reda, aku sadar. Aku cuma perlu dipeluk. Bukan dari orang lain, tapi dari diri sendiri. Dipeluk dalam bentuk kata-kata, nggak apa-apa. Aku ngerti kok kenapa kamu lelah. Aku pernah nangis sendirian di kamar mandi sambil nutupin mulut biar nggak kedengeran orang rumah. Pernah pura-pura ketawa di depan temen, padahal pengennya peluk diri sendiri dan bilang, aku capek. Pernah duduk lama di kamar gelap, nggak ngapa-ngapain, cuma dengerin lagu pelan sambil nahan napas, berharap bisa ngerti apa yang sebenarnya lagi aku rasain. Tapi aku terusin juga, karena ngerasa kalau berhenti, nanti malah tambah hancur. Karena dari kecil kita diajarin buat selalu kuat, buat selalu bangkit. Tapi nggak pernah diajarin gimana cara berhenti yang sehat. Gimana cara jatuh yang nggak bikin kita kehilangan arah. Padahal berhenti itu penting. Menepi itu juga bentuk keberanian. Karena butuh keberanian besar buat bilang ke diri sendiri, aku butuh waktu, tapi ternyata berhenti sebentar itu bukan berarti kalah. Justru kadang dengan berhenti kita bisa napas, bisa mikir lebih jernih, bisa dengerin hati kecil kita yang udah lama banget kita abaikan. Hati kecil yang mungkin selama ini kita bisukan, kita kalahkan dengan logika dan keharusan-keharusan yang orang lain tanamkan. Ya, berhenti itu bukan tanda menyerah, tapi tanda bahwa kita cukup sadar untuk menjaga diri. Kita cukup sayang untuk memberi jeda. Karena manusia bukan mesin dan perasaan bukan tombol yang bisa dimatikan kapanpun diminta. Kadang diam itu bentuk keberanian paling jujur. Dan dari diam itu seringkali muncul kejelasan. Muncul suara-suara kecil yang selama ini tenggelam oleh bising dunia luar. Suara yang bilang, terima kasih ya udah bertahan sejauh ini. Aku tahu, hidup nggak selalu adil. Ya, kadang kita udah ngasih semua yang kita punya, tapi tetap dianggap kurang. Kadang kita udah jujur, malah ditinggalin. Kadang kita udah berjuang, tapi nggak ada yang lihat. Rasanya nyesek, kayak usaha yang kita tanam nggak pernah cukup subur buat tumbuh jadi pengakuan. Dan yang paling menyakitkan adalah saat kamu mulai mempertanyakan dirimu sendiri. Apa kamu terlalu banyak berharap? Apa kamu memang nggak cukup baik? Tapi tahu nggak, kamu udah cukup, bahkan lebih dari cukup. Tapi bukan berarti kamu harus nyerah. Karena kebaikan itu kadang nggak langsung dibalas. Kadang kebaikan itu nyari jalannya sendiri buat balik ke kamu dengan cara yang nggak kamu duga. Entah dalam bentuk pelukan hangat dari orang asing, senyum kecil dari seseorang di jalan, atau ucapan terima kasih yang datang di waktu yang paling kamu butuhkan. Jadi tolong jangan padam dulu. Jangan menyerah sekarang. Dunia masih butuh kamu dengan versi kamu yang lembut, yang tulus, yang kuat meskipun sering luka. Kamu punya hak buat sedih. Kamu punya hak buat kecewa. Kamu punya hak buat nggak baik-baik aja. Karena itu juga bagian dari jadi manusia. Dan jadi manusia itu ya penuh warna, kan? Ada seneng, ada sedih, ada tawa, ada air mata. Semuanya layak dapat tempat. Kita sering diajarin buat ngejar kebahagiaan, tapi jarang diajarin gimana caranya berdamai sama kesedihan. Padahal, kesedihan itu bukan musuh. Dia bagian dari kita. Dia hadir bukan untuk menghalangi, tapi untuk memberi ruang. Ruang agar kita bisa lebih mengenal diri sendiri. Ruang agar kita bisa lebih jujur tentang apa yang kita rasain. Dan kalau hari ini kamu lagi sedih, tolong jangan buru-buru ngusir perasaan itu. Duduk bareng dia sebentar, dengerin dia, kasih tempat. Karena dengan begitu, kamu sedang belajar jadi manusia yang utuh. Bukan hanya yang kuat di luar, tapi juga yang lembut di dalam. Kalau hari ini kamu lagi ngerasa berat banget, coba pegang tangan kamu sendiri. Rasain, kamu masih ada. Kamu masih bertahan. Itu bukan hal kecil. Itu luar biasa. Mungkin kamu sering nanya ke diri sendiri, kenapa ya hidupku gini-gini aja? Atau, kok aku nggak bisa sekuat mereka? Tapi, kamu nggak harus jadi mereka. Kamu cukup jadi kamu,
dengan segala kekurangan dan kelebihanmu. Aku percaya orang-orang kayak kita yang masih bisa merasa, yang masih bisa peduli, yang masih bisa nangis, itu punya kekuatan yang lembut tapi dalam. Dan kekuatan itu pelan-pelan akan nemuin jalannya sendiri. Ada satu momen yang selalu aku ingat. Waktu aku duduk sendirian di halte, habis dimarahin orang yang bahkan nggak tahu apa-apa tentang aku. Rasanya malu, sedih, dan marah campur jadi satu. Tapi tiba-tiba ada ibu-ibu duduk di sebelah aku, ngasih sebotol air mineral, terus bilang, "Capek ya, Nak? Minum dulu." Sesederhana itu, tapi rasanya kayak dipeluk. Kadang kita cuma butuh didengerin, bukan disuruh sabar, bukan disuruh kuat, cuman didengerin. Dan aku ada di sini buat itu. Kalau kamu nggak tahu harus cerita ke siapa, kamu bisa cerita ke aku. Mungkin aku nggak bisa balas satu-satu, tapi percayalah, aku dengerin. Nggak semua luka harus disembuhin hari ini. Nggak semua jawaban harus ditemukan sekarang. Kadang, kita cuma perlu jalanin dulu. Satu langkah, satu hari, satu napas. Pelan-pelan. Dan kalau kamu ngerasa hari ini nggak ada yang bangga sama kamu, izinkan aku jadi orang pertama yang bilang, aku bangga banget sama kamu. Bangga karena kamu bertahan. Bangga karena kamu nggak nyerah. Bangga karena kamu masih ada di sini, dengerin ini, kamu pantas dicintai, kamu pantas dimengerti, kamu pantas bahagia meski sekarang belum tahu caranya. Kalau kamu lagi nangis nggak apa-apa, nangis aja. Aku di sini nemenin. Dan kalau kamu lagi ketawa, tertawalah sepuasnya. Karena hidup nggak cuma tentang luka. Ada banyak hal kecil yang bisa jadi alasan buat tetap lanjut, kayak suara hujan yang menenangkan, atau aroma kopi di pagi hari, atau chat sederhana dari temen yang nanyain kabar, atau bahkan podcast ini yang kamu dengerin di tengah malam. Kita nggak pernah benar-benar sendiri. Selalu ada cara semesta buat nemenin kita. Kadang lewat orang asing, kadang lewat hewan peliharaan, kadang lewat lagu, kadang lewat cerita seperti ini. Aku tahu ini bukan akhir. Masih akan ada hari-hari yang berat. Tapi aku juga tahu kamu akan terus tumbuh, kamu akan terus belajar, kamu akan sampai di titik di mana kamu bisa bilang ke diri sendiri, aku baik-baik aja. Dan kalaupun kamu belum sampai di titik itu, nggak apa-apa, karena perjalanan setiap orang beda. Ada yang cepat, ada yang lambat, yang penting kamu tetap jalan. Sekecil apapun langkahmu, itu tetap langkah. Aku doain semoga kamu selalu dikelilingi orang-orang yang baik, yang mau dengerin kamu tanpa menghakimi, yang mau peluk kamu tanpa banyak tanya, yang cukup hadir, dan itu udah bikin kamu merasa diterima, dan semoga kamu juga bisa jadi orang baik itu buat diri kamu sendiri, karena sebelum kamu sayang orang lain, kamu harus bisa sayang ke diri sendiri dulu. Terima kasih ya, udah mau dengerin sampai sejauh ini. Kamu hebat, kamu kuat, dan kamu layak untuk semua hal baik yang akan datang nanti. Selamat tidur kalau kamu dengerin ini sebelum tidur. Semoga mimpimu malam ini tenang. Dan kalau kamu dengerin ini di pagi hari, semoga harimu penuh cahaya. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya dengan penuh rasa aku